Hello, my name is Pastor Bob. Hello, nama saya Pendeta Bob. I am from Michigan in the U.S. Saya berasal dari Michigan di Amerika. Today, we will be concluding our series on character. Dan hari ini kami akan mengambil kesimpulan pelajaran kami tentang karakter kerajaan surga. We have been studying character because it is important to God. Kita telah mempelajari karakter kerajaan surga ini karena ini adalah penting buat Tuhan. Why is character important to God? Mengapa karakter begitu penting buat Tuhan? Because when God describes himself, Karena ketika Tuhan menjelaskan siapakah dirinya itu sendiri, he describes himself by his character. Dia telah menjelaskannya dengan mengatakan apa yang menjadi karakter dia. He doesn't say how big he is. Dia tidak mengatakan betapa besarnya dia. He doesn't say what color he is. Dan dia tidak mengatakan apa warna kulitnya. He doesn't say how long his hair is. Dan dia tidak mengatakan betapa panjangnya rambutnya. He says, I'm merciful. Tetapi yang dia katakan, aku adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. I'm loving. Aku adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. I'm the truth. Dan aku adalah Tuhan yang benar. I cannot lie. Dan aku tidak pernah berbohong. I'm righteous. Aku adalah Allah yang adil. I'm just. Dan aku adalah Tuhan yang adil. These are the things that matter to God. Dan inilah hal-hal yang penting buat Tuhan. These are the things that should matter to us. Dan ini juga adalah hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita. We looked that there is a difference between character and attitude. Kita telah melihat ada perbedaan antara karakter dan tingkah laku atau sikap kita. Our attitude can change Tingkah laku kita selalu berubah-ubah from minute to minute, dari menit ke menit. but our character Tetapi karakter yang kita miliki is something permanent. adalah yang permanen dan tetap yang berasal dari hati kita. It's what's in our heart. Itu yang ada di dalam hati kita. The Bible says Alkitab mengatakan that man manusia looks at the outward appearance, melihat penampilan yang ada di sebelah luar. but God looks at the heart. Tetapi Tuhan melihat ke dalam hati kita. We need to worry mostly about our heart. Kita harus lebih prihatin dan peduli dengan apa yang ada di hati kita. If our heart is right with God, Jikalau hati kita dalam keadaan benar dengan Tuhan, all the other things in life take care of themselves. maka segala sesuatunya yang kita perlukan di dalam kehidupan ini akan diberikan oleh Tuhan. But if our heart is not right with God, Tetapi jikalau hati kita tidak benar di hadapan Tuhan, no matter what other things in life are going good for us, tidak penting apapun juga yang ada di dalam kehidupan ini yang kelihatannya baik buat kita, we will not be truly happy. kita tidak akan menjadi bahagia dengan hal-hal itu. We will not be truly at peace in our heart. Dan kita juga tidak akan mendapatkan damai sejahtera dari hal-hal itu. We will not be able to enjoy the other things. Dan kita juga tidak bisa menikmati hal-hal itu. But the Bible says that in God's presence Tetapi Alkitab mengatakan di dalam hadirat Tuhan is fullness of joy. ada sukacita yang sempurna. I want to be a person of character Saya ingin menjadi orang yang mempunyai karakter so that I can experience God's presence. supaya saya bisa mengalami hadirat Tuhan. I want to be a person Saya ingin menjadi seseorang who appreciates being near God. yang menghargai kedekatan atau keintiman bersama Tuhan. So today, Jadi hari ini I would like to finish our series saya ingin menyelesaikan serial pelajaran kita tentang karakter by talking about integrity. dengan berbicara tentang integritas. Integrity Integritas is honesty and truthfulness. adalah kejujuran dan kebenaran. Integrity Integritas means it's what's inside that counts. berarti apa yang ada di dalam hati kita itu yang diperhitungkan. It's our value inside that counts. Itu adalah nilai yang ada di dalam kita yang diperhitungkan. I have an illustration of that with me today. Saya mempunyai ilustrasi untuk hal itu hari ini. I have a piece of money. Saya mempunyai sehelai uang This is a 2,000 bill. dan nilainya adalah Rp2.000. This bill happens to be wrinkled. Dan ini kelihatan kumal atau kusut. This bill happens to be a little bit old, Dan kelihatan sedikit tua. slightly dirty. Dan kelihatan sedikit kotor. Does that affect the value? Tapi apakah kekurangan-kekurangan ini mempengaruhi nilai daripada sehelai uang ini? Does that mean it's worth less than 2,000?
Apakah karena hal-hal yang kekurangan ini, uang ini akan nilainya turun dari Rp2.000? Because it's not brand new anymore. Karena uang ini bukanlah sehelai uang yang baru lagi. Is it worth less? Apakah nilainya akan berkurang karena hal itu? What if it drops out of my pocket Lalu bagaimana kalau uang ini jatuh dari saku saya? and falls in the mud? Lalu uang ini jatuh di tempat yang berlumpur? Does being dirty make it worthless? Dan dia menjadi kotor, apakah ini akan membuat dia tidak berharga lagi? What if it gets caught when I pull it out of my pocket? Dan lalu apa yang akan terjadi kalau dia tersangkut di dalam saku saya dan robek karena saya keluarkan begitu? And it gets a little rip in it. Dan sedikit robek di atasnya. If there is a little rip, does that destroy the value? Apakah kalau ada robekan di sehelai uang ini akan mengurangi nilai uang tersebut? No. Tidak. No, because the value is inside the bill. Tidak, karena nilai dari uang ini adalah di dalam uang ini sendiri. The value is not because it's new. Nilai itu diberikan tidak karena uang ini adalah baru. The value is because it is a piece of money. Tetapi nilai itu ada tetap di situ karena ini adalah sehelai uang. Because it is endorsed by the Bank of Indonesia. Karena ini dikeluarkan dengan resmi oleh Bank Indonesia. That's why there's value. Itu sebabnya nilainya tetap sebesar itu. And that is an example of integrity. Dan itu adalah contoh daripada integritas. It's what's inside that counts. Apa yang ada di dalam hati atau batin kita itu yang diperhitungkan. It's what's inside of us that counts. Apa yang ada di dalam kita itu yang diperhitungkan. It doesn't matter if we're young or old. Tidak penting apakah kita masih muda atau sudah tua. It doesn't matter if we're dirty at that moment or clean. Tidak penting apakah pada saat itu kita dalam keadaan kotor atau kita dalam keadaan bersih. It doesn't matter if our clothes are brand new Tidak penting apakah kita memakai pakaian yang baru or if our clothes have a rip in them. atau pakaian kita sudah lecek atau kusut. It's our value inside that counts. Tetapi nilai yang ada di dalam kita itu yang diperhitungkan. God values each and every one of us. Tuhan menilai setiap orang dari kita. How much do you value yourself? Lalu berapa banyak saudara menilai diri saudara sendiri? The more you value yourself, Semakin banyak saudara menilai diri saudara, the more important integrity will be to you. maka semakin penting integritas itu buat saudara. The more important it will be that you are honest and truthful. Dan semakin penting untuk saudara menjadi jujur dan benar. The Bible says Alkitab mengatakan, that a good name nama yang baik is better than great riches. lebih berharga daripada harta benda yang banyak. So many people Begitu banyak orang-orang will do anything melakukan apa saja for money. untuk mendapatkan uang. They will be dishonest. Mereka mungkin bersifat tidak jujur. They will cheat their neighbor. Mereka curang terhadap tetangga mereka. They will steal. Atau mereka mencuri. This is not the character of God. Ini bukanlah karakter-karakter dari Tuhan. Integrity Integritas means that I will do what's right, artinya adalah saya melakukan apa yang benar. even if no other person is watching. Sekalipun tidak ada orang-orang lainnya yang mengawasi atau melihat saya. Why? Mengapa? Because I know that God is always watching. Karena saya tahu bahwa Tuhan selalu mengawasi saya. Because I'm more worried about what God thinks of me than other men. Karena saya lebih khawatir dengan apa yang Tuhan pikirkan tentang saya daripada apa yang orang-orang lain pikirkan tentang saya. So the first thing about integrity Jadi hal yang pertama tentang integritas is the value we have inside. yaitu nilai yang kita miliki di dalam kita. The second thing about integrity Hal yang kedua tentang integritas is doing what we say we will do. yaitu kita melakukan apa yang sudah kita katakan atau ucapkan. Are we people who keep our word? Apakah kita orang yang memenuhi segala perkataan atau ucapan atau janji kita? The character of God is that He cannot lie. Karakter daripada Tuhan ialah Dia tidak dapat berbohong. He is 100% honest and truthful. Dia 100% jujur dan benar. Do we keep our word? Apakah kita memenuhi ucapan-ucapan kita? In the book of James, Di dalam buku Yakub, chapter 5 and verse 12,
Yakub 5 ayat yang ke-12. The second part of the verse says this. Bagian yang kedua daripada ayat ini mengatakan, It says, let your yes be yes and your no be no, so that you may not fall under judgment. jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. We need to be people Kita harus menjadi orang-orang who, when we say yes, yang mengatakan ya, it means yes. yang artinya adalah ya. When we say no, Dan apabila kita mengatakan tidak, it means no. yang artinya adalah tidak. This is the character of God. Ini adalah karakter dari Tuhan sendiri. This is what it means to be a person of integrity. Itu yang artinya menjadi orang yang berintegritas. Another part of having integrity Hal yang lain untuk mempunyai integritas, is that we do not compromise. bahwa kita tidak bersifat kompromi. It says in 1 Timothy Di dalam 1 Timotius 4 and verse 12, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, let no one look down on your youthfulness, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, but rather in speech, tetapi jadilah teladan conduct, love, di dalam perkataanmu, tingkah lakumu, faith, and purity. imanmu dan kesucianmu. Show yourself an example Tunjukkan dirimu sebagai teladan of those who believe. kepada orang-orang yang percaya itu. This list of things here, Dan daftar yang disebutkan di sini, it covers all the areas of our life. ini semua menutupi area-area karakter di dalam kehidupan kita. What we say, Apa yang kita katakan, what we do, apa yang kita lakukan, what we believe. apa yang kita percayai. This is integrity. Ini adalah integritas. This is character. Dan ini adalah karakter. Do you consider yourself an example to those who believe? Apakah saudara menyadari bahwa saudara harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya? If Jesus were here today, Jikalau Yesus ada di sini sekarang, would he say, here is an example of a apakah believer? Yesus akan berkata, ini adalah teladan untuk orang percaya? That's what God wants for each and every one of us. Jadi itulah yang dikehendaki Tuhan untuk setiap orang dari kita di sini. If today in your heart, Jika hari ini di dalam hati saudara, you wonder if that's really true, saudara berpikir apakah hal ini betul? don't be discouraged. Jangan kecil hati. Remember, Ingat, God said that if we seek Him, Tuhan berkata kalau kita mencari Dia, that if we seek righteousness, kita mencari kebenarannya, He'll help us. Dia akan menolong kita. He'll give it to us. Dan Dia akan memberikannya kepada kita. We looked at the life of Moses. Kita melihat di dalam kehidupan Musa. When he was young, he was lacking in character. Ketika dia masih seorang pemuda, dia mempunyai kekurangan-kekurangan di dalam karakternya. By the end of his life, Tetapi pada akhir hidupnya, he had more character than anyone on the earth. dia mempunyai karakter yang luar biasa, lebih daripada orang-orang lain yang ada di muka bumi ini. God can do the same for you. Tuhan bisa melakukan hal yang sama untuk saudara. Each and every one of us. Setiap orang dari kita, If we hunger and thirst after God, jikalau kita haus dan kita lapar akan Tuhan, we're going to be filled. kita akan dipuaskan atau dipenuhkan. Filled with good character. Dipenuhi dengan karakter-karakter yang baik. I would like to look with you, Saya ingin melihat bersama saudara, how do I walk in integrity? bagaimana saya bisa berjalan di dalam integritas. I would like to show you some verses in the scripture Saya ingin menunjukkan kepada saudara ayat-ayat dari firman Tuhan that help us be people of integrity. yang akan menolong kita menjadi orang-orang yang mempunyai integritas. The very first way Dan yang paling pertama adalah that we start down this path kita memulai menempuh jalan ini, is to ask God to test our heart. yaitu pertama kita meminta Tuhan untuk menguji hati kita. In the Bible, King David wrote the Psalms. Di dalam Alkitab, Raja Daud ada menulis Mazmur, One of the Psalms that he wrote was Psalm 26 and verse 2. dan salah satu Mazmur yang dia tulis adalah Mazmur 26 ayat 2. In it, he said, test me, O Lord. Dia katakan, Tuhan ujilah akan hatiku. Try me.
Ujilah akan aku, Examine my heart and my mind. selidikilah akan hatiku dan pikiranku. If you have studied David in the Bible, Jikalau saudara telah mempelajari kehidupan Daud di dalam Alkitab, you know that he was not perfect. saudara tahu dia bukanlah seorang yang sempurna. He made some mistakes. Dia juga membuat banyak kesalahan-kesalahan. But what's more important than that Tetapi apa yang lebih penting daripada itu, is that he loved God. bahwa dia sungguh sangat mengasihi Tuhan. He hungered and thirsted after God. Dia lapar dan dia haus akan Tuhan. And God helped him through everything. Sehingga Tuhan selalu menolong dia melalui apa saja yang dia lewati dalam kehidupannya. But the very first important thing was Tetapi hal pertama yang terpenting adalah he would pray dia selalu berdoa. and say, God, search my heart. Dia katakan, Tuhan selidikilah akan hatiku. Show me if there's wickedness in my heart. Tunjukkanlah kalau ada hal-hal yang jahat di dalam hatiku. Sin makes us want to hide from God. Dan lihatlah hal-hal yang tersembunyi di dalam hatiku. As soon as Adam and Eve sinned, they hid themselves. Karena dosa tidak bisa menyembunyikan diri. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka tidak bisa bersembunyi lagi. But that's not what we want to do. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang mau kita lakukan. We want to pray and ask God to show us our heart. Kita mau berdoa dan kita mau minta kepada Tuhan untuk Tuhan menyelidiki hati kita. The second way to walk in integrity Cara yang kedua untuk berjalan di dalam integritas, is to study to know what is true. yaitu belajar untuk mengetahui apa yang benar. Because the Bible is God's Word. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. That is what we should be studying. Itu sebabnya mengapa kita harus mempelajari firman Tuhan. As we study God's Word, Ketika kita mempelajari firman Tuhan, God will speak to our hearts. maka Tuhan akan berbicara kepada hati kita. We will know what is true. Dan kita akan mengetahui apa yang benar. It says in 2 Timothy Dikatakan di dalam 2 Timotius 2:15, pasal 2 ayat yang ke-15, be diligent to present yourself approved to God, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah as a workman who does not need to be ashamed, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, accurately handling the word of truth. yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. As we diligently study God's Word, Ketika kita dengan rajin mempelajari firman Tuhan, we'll know the character of God. kita akan mengetahui karakter-karakter Tuhan. We will know what God says is righteous. Kita akan mengetahui apa yang dikatakan Tuhan dengan kebenaran, We will know what God says is evil. dan kita akan tahu apa yang Tuhan katakan dengan kejahatan. And that will be a measure for us to go by. Dan itu akan menjadi ukuran buat kita untuk melangkah selanjutnya. So the second thing is we need to study to know what is true. Jadi yang kedua, kita harus belajar untuk sungguh mengetahui yang mana yang benar. The third thing is Yang ketiga adalah we need to apply God's Word to our everyday life. kita harus memakai atau menggunakan firman Tuhan itu setiap hari di dalam setiap kehidupan kita. It's not enough to only know it in our head. Tidak cukup kalau kita hanya sekedar mengetahui itu di dalam pikiran atau kepala kita. We need to live it every day. Tetapi kita harus hidup dengan firman Tuhan setiap hari. It says in Psalms 15, Dikatakan di dalam Amsal pasal 15, verses 1 and 2, dalam Mazmur 15 ayat 1 dan 2, Lord, who will abide in thy tabernacle? Tuhan, siapakah yang akan tinggal di dalam baitmu? Who will dwell in your holy hill? Siapakah yang akan tinggal di gunungmu yang kudus? He who walks with integrity Yaitu orang-orang yang berjalan di dalam integritas and works righteousness dan yang berjalan di dalam keadilan and speaks the truth in his heart. dan yang mengucapkan kebenaran-kebenaran di dalam hatinya. That's who's going to be with God. Itu adalah orang-orang yang akan ada bersama dengan Tuhan. It's not just the person who knows the whole Bible. Bukan hanya seseorang yang hanya mengetahui seluruh isi Alkitab, It's not just the person who memorized some big portion of it. dan bukan hanya seorang yang bisa menghafalkan seluruh ayat-ayat firman Tuhan, It's the person who's applying it every day. tetapi adalah seseorang yang memakai dan menggunakannya setiap hari dalam kehidupan mereka. It's the person who's walking it out in his life. Itu adalah seseorang yang akan menjalankan firman Tuhan itu dalam hidupnya. Look in the Bible at the story of Daniel.
Ketika kita melihat di dalam Alkitab cerita tentang Daniel, it says that they tried to bring him down, dikatakan bahwa orang mencoba merendahkan Daniel. but that he had no fault in him. Dan dia tidak ada perlawanan. They couldn't find anything wrong with his life. Dan mereka akhirnya tidak menemukan sesuatu yang salah pun dalam kehidupan Daniel. He was a man of integrity. Daniel adalah seorang pria yang mempunyai integritas. Kingdoms rose, Kerajaan timbul kingdoms fell, dan kerajaan juga bisa tenggelam. but Daniel remained in a place of influence. Tetapi Daniel tetap di tempatnya dan membawa pengaruh yang besar di kerajaan yang bangkit dan runtuh itu. Daniel remained God's man. Daniel tetap menjadi hamba Tuhan. Why? Mengapa? Because he acted out what he believed. Karena dia bertindak sesuai dengan iman atau kepercayaannya. If we really believe something, Jikalau kita sungguh percaya kepada sesuatu, it's going to affect our actions. itu akan mempengaruhi segala tindakan kita. We can say Kita bisa mengatakan, that we believe kita percaya that electricity can hurt us. bahwa listrik itu bisa melukai kita. But the proof of that is, Tetapi buktinya adalah how careful are we around it? bagaimana kita harus selalu berhati-hati di dekat listrik itu. If we don't really believe that, Jikalau kita sungguh tidak percaya hal itu, we will not be careful maka kita akan tidak peduli dengan hal itu, and we will get hurt. dengan bahaya dari listrik itu, dan akhirnya kita akan terluka. You could even die. Bahkan saudara juga bisa mati karena itu. But if you really believe it, Jikalau saudara sungguh percaya, it will affect your behavior. itu akan mempengaruhi segala kelakuan-kelakuan saudara. If you really believe Kalau saudara sungguh percaya, that if you jump off a cliff, jikalau saudara meloncat dari sebuah tebing, you're going to die, bahwa saudara akan mati, it will affect your behavior. itu akan mempengaruhi kelakuan saudara. If we really believe Jikalau kita sungguh percaya the Word of God, bahwa firman Tuhan it will change the way we act. itu akan mengubahkan cara-cara hidup kita. The fourth thing we can do Hal yang keempat yang bisa kita lakukan to be people of integrity untuk menjadi orang-orang yang mempunyai integritas is to be faithful in spite of circumstances. adalah menjadi setia di dalam segala keadaan-keadaan. The Bible has an example of this in the life of Job. Alkitab mempunyai teladan tentang hal ini di dalam kehidupan Ayub. In Job 2 Di dalam Ayub pasal 2 and verse 3, ayat yang ketiga, the Lord is talking to Satan about Job. Tuhan sedang berbicara dengan setan tentang Ayub. And then the Lord said to Satan, Dan Tuhan berfirman kepada setan atau iblis, have you considered my servant Job? apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? There's no one on earth like him. Sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia. He's blameless and upright, Dia adalah saleh dan tidak bercacat celah. a man who fears God and shuns evil. Seorang yang tahu takut akan Tuhan dan jauhi kejahatan. And still he maintains his integrity. Tetapi dia masih terus memelihara integritasnya. Even though you have incited me against him Sekalipun engkau menuduh dia di hadapanku to ruin him without any reason. dan untuk menghancurkan dia dengan tanpa alasan. Satan told God, Jadi setan berbicara kepada Tuhan, the only reason Job loves you is because you're blessing him. salah satu alasan kenapa Ayub mengasihimu karena engkau selalu memberkati dia. God says, no, I can remove the blessing and he will still love me. Dan Tuhan berkata, tidak, aku bisa mengalihkan berkat itu dan mengambil berkat itu, tapi dia tetap masih mengasihi aku. Because he's a man of integrity. Karena dia adalah pria yang hidup dengan integritas. So God removed the blessing, Jadi Tuhan mengambil berkat-berkat itu dari Ayub, and Job still loved God. tetapi Ayub masih terus mengasihi Tuhan. Job was faithful Ayub sungguh setia in the hard time. di dalam waktu-waktu kesulitan. And then God restored everything to him. Dan akhirnya Tuhan memulihkan segala sesuatu yang hilang daripada dia. The fifth way we can walk in integrity Cara yang kelima kita bisa berjalan di dalam integritas is to refuse to be persuaded by others. adalah menolak bujukan orang-orang lain.
Jesus, Yesus, even when he was on the earth, sekalipun ketika dia ada di atas muka bumi ini, people were trying to persuade him. orang-orang berusaha untuk membujuk dia. The religious leaders were trying to persuade him Lalu pemimpin-pemimpin agama juga membujuk dia to compromise, untuk dia mempunyai sifat kompromi, to not do righteousness. untuk tidak melakukan kebenaran. It says in Mark Dikatakan di dalam Markus 12:14, pasal 12 ayat 14, they came to him and said, orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Teacher, we know you're a man of integrity. Guru, kami tahu engkau adalah orang yang jujur atau berintegritas. You aren't swayed by men Engkau tidak takut kepada siapapun juga, because you do not pay attention to who they are, karena engkau tidak memberi perhatian siapakah mereka. but you teach the ways of God Dan engkau tidak mencari muka, tapi engkau mengajarkan jalan Tuhan kepada mereka according to the truth." sesuai dengan kebenaran. This is integrity, Ini adalah integritas. not being persuaded by others. Jadi tidak terbujuk oleh orang-orang lainnya. I would like to conclude with this. Saya ingin memberikan kesimpulan dengan hal ini. Where do I start showing integrity? Di mana saya bisa memulai menunjukkan sifat integritas ini? Psalms 101 verse 2 Mazmur 101 ayat 2. says, "I will walk within my house with integrity of heart." Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela bila engkau datang kepadaku, dan aku hendak hidup di dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. If our faith Jikalau iman kita doesn't work first at home, tidak bekerja lebih pertama kali di dalam rumah kita, then how genuine is it? lalu bagaimana itu bisa menjadi tulus atau benar? We need to start being people of character. Kita harus mulai menjadi orang-orang yang mempunyai karakter kerajaan surga, We need to start being people of integrity dan menjadi orang-orang yang mempunyai integritas right in our own home, mulai di dalam rumah kita sendiri atau keluarga sendiri, with our children, dengan anak-anak kita, with our family, dengan keluarga kita, with the people who know how we really are. dan dengan orang-orang yang mengenal siapakah kita ini. We don't want to just put on a good show for other people. Kita tidak hanya menunjukkan itu sebagai satu show atau pertunjukan kepada orang-orang lain. This is where character starts. Disinilah karakter itu mulai dibentuk. I would like to close this session with a verse. Saya ingin menutup pelajaran ini dengan firman Tuhan The verse is in Isaiah 44 di dalam Yesaya pasal 44, and in verse 3. di dalam ayat yang ketiga. This is the promise of God, Ini adalah janji dari Tuhan. God who cannot lie. Tuhan tidak pernah berbohong. He says, "I will pour water on him who is thirsty, Dia katakan, aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, atau aku akan mencurahkan air kepada orang-orang yang dahaga, and floods on the dry ground. dan air ke tanah yang haus. I will pour my spirit on your descendants Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, and my blessing on your offspring." dan berkatku ke atas anak cucumu. God wants to bless us. Tuhan mau memberkati kita, God wants to pour his spirit on us. dan Tuhan mau mencurahkan roh kudusnya untuk kita. And not only on us, but our children after us. Tidak hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk anak cucu kita. Let's respond to God Mari kita merespon atau menanggapi Tuhan, and ask him to help us to be hungry and thirsty for him. dan meminta Dia untuk menolong kita supaya kita selalu merasa kelaparan dan kehausan akan Tuhan. Let's pray. Mari kita berdoa. Lord, we thank you for today. Tuhan, kami berterima kasih untuk hari ini. Lord, we ask that you would help us to be people of character. Kami minta supaya Engkau menolong kami menjadi orang-orang yang mempunyai integritas dan berkarakter. Help us to be hungry for you. Tolong untuk kami menjadi lapar akan Engkau. Help us to have integrity in our own home first. Tolong supaya kami mempunyai integritas pertama kali di dalam rumah tangga dan keluarga kami. Pour your spirit on us, Lord. Curahkan roh kudus-Mu atas kami, Tuhan. Pour your spirit on our children. Curahkan roh kudus-Mu atas anak cucu kami, Tuhan. Pour your spirit on our descendants after us. Curahkan Tuhan roh kudus-Mu di atas keturunan-keturunan kami. Help us to want you more than anything. Tolong supaya kami merindukan Engkau lebih daripada hal-hal lainnya. Help us to be more concerned about what you think Tolong kami supaya kami lebih peduli dengan apa yang Engkau pedulikan than what anybody else thinks.
daripada apa yang orang-orang lain pikirkan. Help us to be like Daniel and Job, Tolong kami untuk menjadi seperti Daniel dan Ayub who are upright yang hidup dan berjalan di dalam kebenaran and true to you, dan tidak bercacat celah. no matter what happens in our life. Di hadapan-Mu Tuhan, tidak penting apapun yang terjadi dalam hidup kami. I ask a special blessing in Jesus' name Saya minta Tuhan berkat-Mu yang khusus dicurahkan dalam nama Yesus over everyone who's listening. untuk setiap orang yang mendengarkan pelajaran ini. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Amen. Amin.